Kita lanjutkan video kita untuk membuat BMC, Business Model Canvas di Canvanizer. Kita ini sudah isi semuanya, jadi kita akan persingkat video ini supaya teman-teman tidak kepanjangan ya melihat videonya. Jadi ini sudah kita isi semuanya, kita tampilkan di sini ya. Kemarin tadi sudah kita jelaskan tentang customer segment. Pada channel ini, kalau bahasa Indonesia kanal itu ada tiga, sebenarnya ada tiga. Jadi pertama itu adalah saluran ya, kanal atau saluran promosi. Saluran promosi itu adalah tempat-tempat di mana saja kita akan mempromosikan atau mengiklankan atau mengkomunikasikan produk kita, itu di mana saja. Itu adalah kanal promosi, promotion channel ya. Bisa juga disebut dengan bisa juga diisi dengan channel distribusi. Jadi melalui media apa saja kita akan mendistribusikan produk kita. Jadi apakah melalui online, melalui offline, melalui pengiriman atau diantar langsung, itu adalah pengisian channel ya. Jadi terkadang investor memerlukan itu. Jadi untuk produk-produk yang unik, misalnya mebel begitu kan, kita kanal distribusinya itu kita menggunakan ekspedisi begitu misalnya, atau misalnya jual tanaman begitu. Kita bekerja sama dengan perusahaan ini, perusahaan ABC atau XYZ begitu. Ini yang akan mengantarkan barang kita. Nah, bisa juga diisi terkadang sebuah bisnis itu memerlukan penjelasan tentang kanal pembayarannya. Jadi channel pembayarannya, payment gateway-nya itu melalui apa saja, itu terkadang itu semuanya bisa diisikan di sini. Tapi untuk kita ini mungkin diisi saja dengan kanal promotion channel ya. Jadi kita mempromosikan, kalau dalam hal ini ya kedai es teh Poci ini ya. Ini contoh saja, ini mungkin dengan grup WhatsApp. Jadi kita punya promo-promo apa di grup WhatsApp, kita mengingatkan kembali customer kita itu di grup WhatsApp. Terus kemudian bisa dengan branding booth-nya. Jadi kita branding booth-nya kita benar-benar mencolok dibandingkan booth-booth yang ada di sekitar sana. Kalau poster itu sifatnya ditempel ya di depan booth, tapi ini bikin juga apa itu namanya, papan iklan, papan reklame, papan reklame. Nah, ini bisa dimasukkan begitu, diterapkan dalam strategi pemasaran kita. Ini channel pemasaran. Bedanya apa dengan customer relationship? Kalau ini sifatnya begini ya. Kalau di channel begitu, channel ini adalah kita membuat saluran bagaimana value ini masuk ke sini begitu. Tapi kalau customer relationship ini sebenarnya ini isinya ini adalah bagaimana kita mempertahankan pengunjung yang sudah datang. Jadi orang yang sudah membeli, orang yang sudah datang ke sini lagi, ini kita bisa menjangkau mereka terus. Kalau di sebuah perusahaan lain mungkin bisa diisi dengan program reseller, bisa diisi dengan program-program member get member begitu. Nah, itu termasuk ke customer relationship itu ya. Kalau di sini mungkin bisa nggak ini saling menyimpan nomornya, sehingga kalau update status nanti kelihatan. Atau bisa ada beberapa roti bakar misalnya atau jus, itu saya pernah melihat itu ada yang bagi-bagi kupon. Jadi kalau setiap pembelian dikasih kupon, nanti kalau kuponnya terkumpul 10 itu nanti gratis 1. Itu barangkali mungkin bisa diterapkan juga supaya pelanggan ini terikat dengan kita. Ini customer relationship begitu ya. Berbeda dengan di sini. Kalau ini adalah saluran pemasaran, bagaimana kita bisa mengakuisisi pasar, tapi ini bagaimana kita bisa mempertahankan pasar. Terus kemudian masuk ke bagian bawah ini revenue stream. Ini jangan diisi satu. Saya berulang kali mengatakan ini jangan hanya satu produk.
Kalau kita punya satu produk saja, ini tentu saja akan berbeda dengan orang yang punya banyak produk. Produk di sini bisa diisi dengan varian rasa. Kalau dalam kasus ini bisa diisi dengan varian rasa atau dengan model-model dagangan kita, misalnya jualan jilbab, misalnya jualan fashion baju seperti itu bisa diisi dengan model-modelnya. Atau kalau terlalu banyak bagaimana? Kalau terlalu banyak dikategorikan saja. Misalnya toko kelontong begitu kan, tidak mungkin semua nama produk kita masukkan sini. Maka kategorinya saja yang dimasukkan ke dalam revenue stream. Yang dimasukkan revenue stream misalnya sembako, terus kemudian alat mandi, alat tulis seperti itu. Jadi ini kategori-kategorinya. Ini adalah sumber pemasukan kita. Kita tidak tahu mana dari jalur mana Allah itu memberikan rizki kepada kita. Makanya kita membuat ini namanya key activities. Key activities inilah yang seharusnya nanti bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol uang yang masuk, tapi kita bisa mengontrol aktivitas harian. Nah, aktivitas harian kita apa? Setiap hari kita harus belanja bahan baku misalnya. Setiap hari kita harus ready untuk melakukan pengemasan dan pelayanan begitu. Terus kemudian setiap 3 hari misalnya kita harus branding dan marketing. Nah, ini kayak activities ini. Jadi aktivitas-aktivitas kunci apa yang kita siapkan begitu. Terus kemudian key resources itu sumber daya utama yang menjadi penunjang bisnis bisnis kedai es teh poci ini ya. Jadi sumber daya utamanya apa? Misalnya booth di sini, terus kemudian mesin sealer misalnya. Terus kemudian tentu saja di sini barangkali perlu modal misalnya untuk belanja inventory. Modal, kita harus ada modalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini diisi sumber daya utamanya apa begitu. Untuk belanja inventory itu barang dagangannya. Terus kemudian kayak partner. Partner ini bukan teman bekerja kita, bukan ya. Tapi partner dari sini. Partner dari bisnis kita, partner dari organisasi kita ini siapa? Kalau untuk kedai es misalnya, ini adalah depo air minum isi ulang misalnya, karena dia butuh air minum, dia nggak mau masak, dia beli saja air minum isi ulang. Terus kemudian supplier es kristal begitu ya. Terus kemudian toko ABC Kartosuro misalnya kayak gitu, karena untuk belanja bahan bakunya ini ya, belanja bahan baku varian rasanya, belanja bahan baku tehnya begitu. Nah, terus kemudian yang terakhir ini adalah cost structure. Cost structure ini adalah pengeluaran yang direncanakan di depan. Apa saja yang akan dikeluarkan dari sebuah organisasi ini, apa saja. Sewa tempat begitu. Sewa tempat misalnya itu lahannya milik seseorang begitu. Kita sewa per bulan berapa itu dimasukkan. Terus kemudian gaji karyawan. Tentu saja kalau belum punya karyawan, kita sendiri menggaji diri kita sendiri. Kita menjadi karyawan, berarti kita self employ. Belanja inventory, belanja bahan bakunya. Nah, ini adalah contoh bisnis model Canvas. Kalau teman-teman sudah seperti ini, sudah jadi seperti ini di share saja yang di atas. Jadi yang di atas ini di copy, terus kemudian nanti di sharekan di grup. Begitu tugas untuk pembuatan bisnis model Canvas dengan menggunakan platform Canvanizer. Semoga dimudahkan oleh Allah dan selamat mengerjakan.